Inilah drama kaset dengan judul Bungo Larangan, karya Yus Datuk Perpati. Tur pulang Basamo menjelang ranah Minang nan dicinto. Pengumuman. Mulai sekarang dibuka kesempatan kepada segenap angkatan muda Minang untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Tur pulang Basamo keliling Sumatera Barat. Rombongan akan diberangkatkan pada 3 Syawal yang akan datang untuk perjalanan selama 2 minggu pulang pergi. Anda memerlukan keterangan lengkap dan syarat-syaratnya, silahkan berhubungan dengan Sekretariat Ikatan Pemuda Mahasiswa Minang, Jalan Cindur Mato 34. Anggota terbatas, jangan sampai ketinggalan. Bu, habis puasa ini aku mengambil cuti. Berapa hari, Rul? 2 minggu. Jadi, apanya rencana kau? Aku mau pulang kampung. Ke Padang? Iyalah. Terbalik itu, Rul. Eloklah kau ke Jakarta, ke tempat Pak Cikmu. Tambah juga pengalaman awak di kota besar. Ah, enggak, Bu. Aku sudah rindu kali mau menengok kampung. Apalah perlunya itu, Rul? Bah, bagaimana pulanya ibu ini? Sekali-sekali kita jelang pula lah kampung kita. Apalagi aku belum pernah menengok rumah gadang. Selama ini Padang kata orang, Padang kata awak. Entah di mananya daerahnya, kita pun tak tahu. Begini, Rul. Kalaupun kau pulang ke kampung, mau tinggal di mana kau? Rumah gadang yang ondak kau tengok itu sudah lama kosong. Sebiji pun tak ada pemilik kita di sana. Tak soal itu, Bu. Baiklah. Kau sewa saja hotel di Bukit Tinggi atau Padang Panjang. Anggap saja kau turis. Begini, Bu. Kami pulang berombongan. Jadi soal penginapan sudah ada yang mengatur di sana. Siapa rupanya yang mengatur? Panitia di kampung. Siapa-siapa rombongan kalian? 2 motor, Bu. Lebih kurang 70 orang. Semua anak-anak muda yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Mahasiswa di Medan ini. Kami pun sudah kompak sama pemuda Minang di perantauan lain. Nanti, 5 Lebaran semua anggota pulang Basamo serentak sampai di kampung. Rame lah itu nanti, Ru. Apa tak rame? Kalau begitu, ibu pun maunya pulang. Rombongan tua-tui tak boleh ikut, Bu. Kalau mau, bikin grup sendiri. Kami tak mau dicampurin orang gaek lah, Bu. Bah, kau pun bukan mahasiswa lagi. Kenapa kau ikut? Aku kan pembina di sana, Bu. Jadi, cocok sama jabatanku. Kami mau mengadakan riset tentang Minangkabau. Rul, apa pula yang menarik kau sama adat-adat kuno itu? Sedangkan ibu saja malu dibilang Padang. Di mana-mana orang mengatakan Padang bengkok, canggoreng, keok. Ibu, jangan begitulah, Bu. Macam manapun kita, tak mungkin jadi Batak atau jadi Jawa. Sekali Padang, tetap Padang. Apa pula mau dimalukan? Terserah kau lah. Tapi ibu pesankan, jangan sampai kau terkait sama gadis Padang. Kenapa rupanya? Orang awak banyak ciri minyak. Soal nantilah itu, Bu. Apa? Pagi tadi si Igma ngomong dengan aku. Ngomong apa? Katanya dia nak balik ke Padang. Nak balik ke Padang? Iya. Apa pula budak tu ingat nak balik? Mak ini ceritanya, Pak. Hari raya ge sekolah kan libur panjang. Jadi? Nah,
kawan-kawan dia di organisasi pemuda Minang di Palembang ini muat rencana nak balik bersama ke Padang. Berangkatnya 3 lebaran nyater mobil. Jadi apa dia gawe anak-anak tuh di kampung ge? Macem-macem, Pak. Maklum anak muda. Yang terang ngejingok dusun dewek-dewek. Di kampung lah dibentuk panitia penyambutannya. Pecaknya pemuda-pemuda dari perantauan lain balik galo. Nah, mak itu. Iyo, yang dari Jakarta lah, dari Medan, dari Bandung, Lampung, ada juga yang dari Ambon. Bagus. Ada kemajuan tuh namanya. Mak mana pendapat papa? Kalau mak itu caranya, aku setuju. Lajulah baik. Aku tidak. Apa awak tak setuju tuh? Dak lemah, woy. Anak gadis nak dilepas dewean berjalan jauh. Nah, ujinya ngomong tadi balik berombongan. Iyalah. Tapi taulah dewek kalau dak direwangi oleh wong tua. Kalau mak itu balik galau kita. Aku galak. Percuma lah baik, Pak. Ngabisin duit. Lah, soal ongkos tuh pacak diatur. Ada kemauan, ada jalan. Dah. Jadi awak malu ngajak aku? Mentang-mentang aku bukan wong Padang. Bukan mak itu, Pak. Kalau memang aku dak dinjuk datuk-datuk di sana ge tidur di rumah gadang, biarlah aku tidur di masjid baik. Soalnya aku lah lamonian bercita-cita nak jingok dusun anakku tuh, woi. Balik ke kampung tuh bukan mudah, Pak. Tagoklah ongkos balik begitu cukup. Tapi gawaannya, mak itu banyak yang bakal dinjuk oleh-oleh tuh, woi. Yang mamak lah, yang uak lah, yang bako, belum lagi sumbangan ini itu. Pendeknya banyak lagu, Pak. Mano tahan. Repot baik. Njuk baik sarung terus lembar sewang. Habis gitu. Sekodi itu lo nggak cukup. Yang penting-penting baik. Jangan injuk galau. Malu, Pak. Daripada jadi omongan wong, malah tidak. Kalau itu, terserah awak lah. Jadi, macam mana dengan si Egma, Pak? Sudah ngomong. Aku setuju. Tapi mak ini tinggal terserah awak tuh. Jiku mak ini baik, Pak. Iya. Ku tanya ke dulu panitia rombongannya. Iya. Sekigonyo ada wong tua-tua yang ngerewanginya, kita izin ke. Bagus. Tapi kalau bujang gadis baik, lemaklah jangan. Sago ge. Mak mana pendapat papa? Cocok lah itu. Perhatian, mohon perhatian. Teman-teman anggota Pulang Basamo sekalian, alhamdulillah, kita selamat sampai di kampung halaman dengan tidak kurang suatu apapun. Maka dengan ini, atas nama koordinator kami umumkan sebagai berikut. Pertama, selesai upacara penyambutan nanti, seluruh anggota rombongan akan dibagi menjadi 3 kelompok. Yaitu 2 kelompok pria dan 1 kelompok wanita. Seterusnya akan ditempatkan di pondokan yang sudah disediakan panitia untuk selama berada di kampung. Penjelasan lebih lanjut menyusul. Kedua, kita istirahat sampai jam 5 petang. Sesudah itu, bersiap-siap untuk menghadiri acara perkenalan dengan pemuka-pemuka masyarakat desa yang akan dimulai jam 8 malam tepat. Wanita diharapkan pakai baju kurung. Ketiga, kepada yang berminat menginap di rumah familinya, hendaklah memperoleh izin dari ketua kelompoknya masing-masing. Keempat, untuk menciptakan suasana kekeluargaan antara masyarakat di kampung dengan kita anak-anak rantau,
serta membantu suksesnya Mission Pulang Basamo, dimohon dengan sangat agar mematuhi tata tertib sebagaimana yang sudah kami cantumkan pada buku acara. Kelima, khusus mengenai sopan santun pergaulan muda-mudi, dalam hal ini yang bersifat agak pribadi, supaya masing-masing pihak mampu membatasi diri, mengingat kondisi masyarakat kita yang sangat sensitif terhadap norma-norma susila. Demikian saja pengumuman dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Demikian tadi para hadirin yang kami hormati, berturut-turut telah kita dengarkan sambutan dari Saudara Koordinator Pulang Basamo yang disusul oleh kata sambutan serta pengarahan dari Bapak Kepala Desa. Maka kini, sampailah kita kepada mata acara yang ketiga, yaitu perkenalan Mama Jokamanakan. Untuk ini, kepada Saudara Dr. Andes Syahrul dari Medan, waktunya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, engku-engku, mama-mama, biai-biai, ete-ete, dan saudara-saudara para hadirin yang Ambo muliakan. Untuk memenuhi acara ini, baiklah, akan saya perkenalkan anggota rombongan Pulang Basamo. Akan tetapi, mengingat waktu yang sangat terbatas, tidaklah mungkin untuk memperkenalkan satu persatu. Yang jelas, kami ini adalah putra-putra Minang kelahiran luar negari. Bukan luar negeri loh, Pak. Oleh sebab itu, akan kami panggilkan saja ketua-ketua grup rantau, serta jumlah kontingen yang dipimpinnya. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan salam perkenalan. Selamat berjumpa di kampung halaman. Baiklah, para hadirin, saya akan perkenalkan yang pertama, rombongan dari Sumatera Selatan. Jumlah anggota 36 orang, di bawah pimpinan Saudari Irmawati, Ibu MC kita pada malam ini. Selanjutnya, rombongan dari Medan dan sekitarnya, berjumlah 69 orang, dipimpin Saudara Ucok Sekumbang. Mohon berdiri, Saudara Ucok. Kalau di sini tidak lagi dipanggil Ucok, tapi Buyuang. Berikut ini, kami perkenalkan pula rombongan dari Jabotabek, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Dengan anggota paling besar, 85 orang. Komandannya Saudara Zamri Koto. Beliau adalah calon sarjana hukum yang berbakat. Kemudian para hadirin, anggota Pulang Basamo dari Provinsi Lampung, berjumlah 18 orang. Dengan ketuanya, Saudara Lukman Samad, pengusaha muda dari Teluk Betung. Banyak pitinya nih, Pak. Dan menyusul sekarang, rombongan dari Kota Kembang, alias Bandung, Jawa Barat. Beranggota 21 orang. Induk samangnya ialah Saudara Dadang. Dadang artinya Sunda Padang ini, Pak. Ayahanda beliau dari kawasan Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Kini giliran dari Jawa Tengah, termasuk daerah istimewa Yogyakarta.
berjumlah personil 32 orang. Diketuai Saudari Sri Mariati Ningsih. Bukan orang Jawa ini, Pak, tapi asli gadis Minang, kelahiran Mojokerto. Dari daerah Indonesia Timur, tercatat sebanyak 4 orang. Dipimpin Saudara Johan Shah. Beliau putra seorang serdadu yang ditugaskan di Sorong Irian Jaya. Dan yang terakhir para hadirin, kami panggilkan satu-satunya utusan dari luar negeri, yaitu dari Seremban, Malaysia. Tepuk tangan untuk Saudara Kamarudin bin Ahmad. Cek Kamarudin ini sudah warga negara Malaysia, tapi bagaimanapun beliau adalah orang awak. Nah, demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, telah kami perkenalkan anggota Pulang Bersamo yang semua berjumlah 266 orang dari 8 daerah perantauan. Sekian, maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Syahrul. Baiklah para hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan pula sambutan dari Engku Nini Mamak kita selaku mewakili masyarakat di nagari kita ini. Kepada Engku Datuk Sati, dengan segala hormat, waktu kami persilahkan. Untuk mewarnai suasana kekeluargaan yang akrab, perkenankan saya berbicara dalam bahasa Sarawak. Mungkin saudara-saudara tidak seluruhnya bisa mengerti, namun saya yakin sebagai putra-putri Minang, saudara akan dapat memahaminya. Bah, lebelia. Jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Angku kepala desa nan nambah hormati. Angku nenek mama nan gadang basa betuah. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak dan kemanakan-kemanakan kami para hadirin yang memuliakan. Atenamo seluruh anak nagari, izinkanlah hamba memberikan kata sambutan dalam acara temu ramah pada malam dan berbahagia aku. Dengan kesempatan yang diberikan, hamba ucapkan terima kasih. Para hadirin sekalian, pertama sekali, ambo menyampaikan selamat datang di kampung halaman kepada kemanakan-kemanakan dan anak-anak kami anggota Pulang Bersamo. Adalah suatu peristiwa bersejarah untuk negara iko, dan patut kita syukuri bersama-sama. Dengan kesediaan Anda sekalian sebagai generasi muda Minang perantauan, nanlah pulang sabondong untuk bersilaturahmi jo kami di kampung, mencari simpang sapiah buku jo karatan, seratu menyilau tanah leluhur di daerah mano asal turunan sabananya. InsyaAllah, kapulangan sekali nangko merupakan awal dari tradisi Pulang Bersamo dan akan berlanjut di masa-masa nan kadatang. Amin. Adapun kemudian daripada itu, kami terkesan sekali dengan program kegiatan rombongan Salamu di kampung nanti. Sebagaimana nalah dibacakan tadi, dan kami nilai sangat positif. Antara lain, dengan akan berlangsungnya dialog jo tokoh-tokoh masyarakat kampung. Baik juga dengan unsur-unsur pemerintahan desa, dan terakhir jo nenek mama pemangku adat.
Maka menurut pengamatan kami, dalam rangka ingin mengenal Labuah Jotapian, selanjutnya baraja kasiah kanagari nak laki cinta keminang, nampaknya kemanakan-kemanakan ingin mengadakan semacam penelitian di banyak sektor kehidupan masyarakat. Ia di bidang sosial ekonomi, di bidang seni budaya, lingkungan hidup, pembangunan material dan spiritual, dan lain sebagainya. Kami yakin bahwa masukan-masukan itu nanti bukanlah hanya sebagai catatan-catatan mati, tapi akan dikaji, dikembangkan, dan kemudian dengan bakarajo samojo potensi yang ada di perantauan akan mewujudkan perbaikan menyeluruh di negari kita. Nah, ikulah yang menggembirakan kami. Kalaulah aktivitas semacam iko dilaksanakan di lembaga-lembaga resmi, itu wajar. Tapi justru timbulnya dari kalangan anak-anak muda nan hidup di lingkungan non-Minang oleh satu generasi sebagai produk manusia-manusia kota nan individualistis, bahkan dilayakkan pun bukan di ranah Gunung Kanduang. Alhamdulillah, suatu surprise memang. Kami terharu. Ndak kama rasonyo gadang hati ka dikatakan, selain kenan satu jua bahimpun syukur. Oh Tuhan, lah lamu bana buki kami kepanasan Tuhan. Bumi lakang hutan maranggeh rumput masyak kubangan tuhu apo katenggang kabojalang. Kinilah berara awan dari rantau membawa hujan dalam gabak tampan kerau anyolai. Tapi nyampang angin sarugo nembat tiwik puju anyo pagadang tangi hunjuak tak sampai babarikan. Alangkah hibu hati kami. Tapi bak bunyi buah pantun. Basawah kapa dari bintan nang kodoh sutan bangkaulu. Guruah ko indak jadi hujan bumi arok langit kamalu. Salamoko kemenakan. Lacok bana kami ko bau buak juta bulawang panjang rueh. Satu di jambu rupanya tiba romudo bocohan. Dia awi tersapah yo. Anak-anak dan kemenakan-kemenakan kami. Pada kesempatan pulang kampung sekali ko, kalian pandang-pandanglah Marapi jo Singgalang. Caliaklah Gunung Sago jo Gunung Talang Tandike Gunung Pasaman. Itulah lambang-lambang abadi monumen Minangkabau. Perhatikan lambah hijau melandai bukit nan di bawahnya tahampa sawah mengunyang ba amehurai. Pamatang batingke basusun siriah banda buek liku baliku anak sungai membalah koto. Di gurunan ketinggian gisia bagesoh daun tabu batumpuak parak cangkehnya tarapak tanaman mudo. Ombak bak bunyi rang main bau baralun memanggil dagang. Kunjuangilah hayat tajun di lambahan yang sarasah di lambaharau. Jalang pulau singkarak di maninjau nan tak kalah jodanau toba tanah batak. Pantai bunguh nan bak sanur di Pulau Bali ngarai siano timbalan kanon Colorado. Baitupun istano di Pagaruyuang jam gadang di tengah kota langkok saratu ambun pagi jukelo ampe puluh ampe. Kasadonyo itu adalah tuah nagari Minangkabau Sumara alam Indonesia. Berbahagialah Anda dilahirkan sebagai anak Minang. Tapi semantang pun itu kemenakan. Usah kalian piciangkan mato taraduk kesenjangan nagari itu. Catat. Sajak dari pergeseran nilai akibat erosi kebudayaan. Taruh kepada krisis kepemimpinan nenek mamak pada wibawa orang alim dan mudo indak samalulai. Baitupun hutan rusak gurun binaso penyebab ampuah juga lodo. Silaulah kulolahan pertaniannya. Lah banyak parak nama rimbo sawah liek bebanda langit sawah rawang jadi baluka. Sama lah jalan katapian hilang rononyo surau gonjong. Agamo tinggal ada tulisan adat kaca di buah pantun. Naudzubillah.
Baralah kagadang doso kemanakan. Kalau amanah nan dijawek sundik basunduk kabinaso di tangan kita. Sasa jo kutuak tabak sudah dari generasi sesudah nangko kalau warih hendak tersampaikan. Alangkah meruginya. Tan sano alam nan ramah. Nan eloknya bak Firdaus jatuh ke bumi ko hanya dipuji disanjuang-sanjuang. Tapi bukan dimanfaatkan. Kita takut nikmat kedirangguikan kemanakan. Kita takut sansaro ditimpokan tersabab tidak tahu bersyukur jo anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada manusia-manusia Minangkabau. Dan itu pasti karena itu janji. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maha suci Allah yang tak pernah mukia di janjinya. Dek sabab karena itu kemanakan-kemanakan dan para hadirin sekalian. Melalui forum ko ambo ingatkan kok taruku ambo jagokan kok takalo. Mari kita bangkitkan batang tarandam. Kita paharek tali suto antara kampuang jo perantauan. Usah dirato inalah sudah. Lupokan taruah nalahungkai to bulang baliak sekinantan. Mari kita bangun negara itu. Nah, itulah saja yang dapat ambo sampaikan. Akhirnya ambo ucapkan selamat bersilaturahmi, selamat berekreasi, selamat berdiskusi dan selamat berkarya untuk negari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Angku Datuk Sati. Semoga harapan-harapan beliau yang juga merupakan harapan kita semua akan terwujud serta mendapat ridho Allah mudah-mudahan. Para hadirin yang kami hormati, dengan selesainya sambutan tadi, maka selesailah pula acara resmi kita pada malam ini. Dan sebelum corong ini saya serahkan kepada Saudara Dadang untuk memimpin acara hiburan, atas nama koordinator kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yaitu, besok jam 8 pagi, seluruh anggota yang tergabung di grup A sudah berkumpul di Balai Adat atau Balerong untuk kerja bakti membersihkan ruangan dan pekarangan gedung tersebut. Kemudian grup B mendapat tugas kerja bakti di Surau Ayia Gadang dan sekaligus tapian mandi. Nanti, tepat waktu masuk zuhur, semua kegiatan selesai. Sesudah sholat, makan siang dan istirahat, jam 2 siang supaya hadir di lapangan voli untuk menyaksikan pertandingan persahabatan antara Karang Taruna desa kita dengan tim Pulang Basamo. Sekian agar dimaklumi dan terima kasih. Permisi. Mari. Boleh saya duduk di sini? Oh, silakan. Kok sendirian, Bu? Enggak. Begini banyak orang kok sendirian. Maksud saya, sendirian duduk di sini. Tapi sekarang kan berdua sama Bung apa? Syahrul ya? Masa lupa? Baru semalam nama saya Ibu panggil. Interupsi. Tolong panggil saja saya Irma. Apa salah kalau saya panggil ibu sama seorang pendidik? Sayang, Anda bukan murid saya. Oke. Tapi Irma juga jangan panggil Anda lah. Anda atau Bung itu kan buat orang yang belum dikenal. Jadi panggil apa? Panggil Uda? Atau Mas? Atau... Panggil Abang saja. Lebih familiar kedengarannya kan? Baiklah. Bang Syahrul? Nah, begitulah. Bagaimana kalau kita bicara dalam bahasa awak saja? Setuju Bu Guru? Irma? Setuju saja. Itu akan menambah semaraknya suasana Pulang Basamo, bukan? Benar. Dan untuk menciptakan rasa kekeluargaan yang intim sebagai warga Minang. Tapi maaf, bahasa Minang saya tidak lancar.
Maklum, Minang Huaqiao. Sama saja. Di selatan Huaqiao, di utara Cina Hitam. Bagaimana? Kita mulai? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Macam iko dia Irma. Iyo, Bang Sahrul. Irma masih punya orang tua? Masih ya? Salah tuh. Bukan masih ya. Apunan betul. Kalau membilang masih jo, bukan masih ya. Tunggu dulu. Kato-kato masih itu memang ada dalam perbendaharaan bahasa Minang. Oh, kalau itu nggak tahu juga ya. Mangkonyo. Tadi kita janji bicara awak sedapat-dapatnya saja. Nanti kita latih terus. Lama-lama tentu dapet. Iyo. Tapi lupa, Ambo. Lupa terus? Bagaimana, Iko? Sorry. Kini giliran Ambo nan batanyo. Boleh ya? Apa tuh nanti tajo? Bagiku. Bang Sahrul masih kuliah atau... Alah karajo. Di mana? Di Parak Kajai. Apa itu Parak Kajai? Parak bahasa awak artinya kebon. Iya. Sedangkan Kajai dalam bahasa Indonesianya karet. Coba takok, apa tuh? Jadi Parak Kajai. Oh, maksudnya abang kerajo di perkebunan karet. Sarapui untuk ibu guru. Irma Dima mengajar. Mengajar apa? Maksud Ambo mengajar. Oh, mahaja. Bukan mengajar. Kalau mengajar, sianan kamu kaja. Bulia si Saru juga bulia di kaja. Bang Saru berapa orang, Mbak Sudaro? Surang. Irma? Sanasib. Ambo jo sebatang karo. Oh, salah tuh. Karo tuh artinya monyet. Oh. Tak tontong kalamai jagung, tak guna-guna dicambuang basi. Orang rantau pulang ke kampung. Coba takok apa? Naya ongkos nyoseo bensin. Tak tontong kalamai jagung, tak guna-guna dicambuang basi. Kami pulang babaju kurung, gadi di kampung pakai pensi. Tontong kalamai jagung, tak guna-guna kecampuang basi. Aduh kawan, duduk bamano. Buruang jina, alun batang. Anak-anakmu telah pulang, menjelang bumi leluhur bunda. Lepaslah sudah rindu di kalbu, dan kini kami kerantau lagi. Seribu
bangga terbawa, memijar di hati ini cinta, yang karena baranya berserakan duta-duta dalam kembara. Tapal batasmu ada di sepanjang Nusantara. Selamat tinggal Teluk Bayur. Selamat tinggal Singgalang dan Merapi. Selamat tinggal semuanya. Nanti kami pasti kembali. Mananya oleh-oleh buat ibu dari kampung, Rul? Sabar, Bu. Ada. Apa ini? Amboy, bagusnya. Baju kurung. Itu buatan Koto Gadang, Bu. Tengok rendah-rendahnya. Bagus kan? Terus yang ini. Kain songket tenunan Pandai Sike. Nah. Yang itu apa tuh? Oh, kalau ini pelekat tenun selungkang buat opung. Mana lagi buat ibu? Ada lagi, ada. Yang paling istimewa. Nih, ibu lihat. Foto siapa ini? Manis juga nampakku. Orangnya cantik, namanya pun cantik, Bu. Namanya Irmawati. Siapa dia rupanya? Gadis Minang, kelahiran Sungai Musi. Dia kirim salam sama calon mertua di Medan katanya. Siapa calon mertuanya? Siapa lagi? Kalau bukan ibunya si Syahrul. Bah, betulnya begitu, Rul? Iyalah pula. Kalau ibu setuju, akan kulamar dia ke Palembang sana. Bagaimana kira-kira, Bu? Ya. Kalau ku tengok gayanya, tak salahlah pilihan kau, Rul. Tapi... Tapi apa, Bu? Dia cantik, kan? Iya, cantik. Tapi cantik saja belum cukup, Rul. Baru rumah tangga bukan hanya untuk sehari dua. Tengok, ibu sama mendiang ayahmu. Sampai mati kami tetap rukun. Jadi apa lagi yang kurang sama dia? Kalau soal pendidikannya jangan khawatir, Bu. Guru SMA, ligat lagi. Ya, soal itu taruhlah. Tapi ada lagi yang lebih penting dari itu, Rul. Yaitu hatinya. Apa kau sudah... Oh, soal itu bereslah, Bu. Ibarat beli baju, sudah setoko barang kupilih. Jatuh juga hati awak ke dia. Soal potongan sudah ibu tengok, kan? Potongan masa kini, dasarnya jangan takut. Dijamin tidak luntur. Ukurannya pas, jahitan pun hebat. Pendeknya sip lah, Bu. Iya. Ibu percaya, Rul. Tapi baru sebentar kalian bergaul. Manalah pula paham pribadi orang dalam sekejap. Bu, sekali pandang hati awak sudah lengket. Mbak Kris masuk ke sarung. Anak siapa dia, Rul? Oh, soal itu tak sempat pula kutanya. Nanti mudahlah itu, Bu. Iyalah, Rul. Mbak ku selidiki dulu. Nanti kalau cocok barang sama contohnya, kita bayarlah. Oh, asik. Terima kasih ibuku tersayang. Oh, kekasihku Irma. Tunggulah aku di jembatan Musidik. Kan ku jemput di kau ke sana. Kepada Irma di Palembang, salam buatmu. Ku awali surat ini dengan permohonan maaf. Sekiranya aku mengganggu waktu-waktu sibukmu. Gak marah kan? Irma, sejak perpisahan kita di bawah jam gadang tempo hari, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Ku cari dia dengan khayalku. Ku telusuri dalam mimpi-mimpi. Tapi setelah bangun, aku ketawa sendiri.
Sebab sesuatu yang hilang itu belum pernah aku miliki. Oh, aku jadi tolol seperti kucing di depan kaca. Irma, kau juga boleh mengatakan aku tolol. Tapi salahkah aku kalau merasa kehilanganmu? Aku tahu, terlalu singkat waktumu untuk mengenal siapa diriku. Dan wajar hingga sampai saat ini, aku masih menanti jawabanmu. Bagiku Irma, waktu 10 hari sudah cukup melihat pribadimu. Karakter yang sederhana, lembut, anggun dan keibuan. Semua terhimpun dalam diri seorang gadis bernama Irma. Untuk itu, aku senantiasa menunggu kabar darimu. Akan sangat mengembirakan sekali kalau apa yang diharapkan itu cepat datangnya. Barangkali Desember tahun ini, aku ditugaskan oleh perusahaan tempatku bekerja untuk survei ke beberapa tempat di Sumatera Selatan. Aku pasti menyempatkan diri mengunjungimu. Boleh kan? Sekian, lain kabar baik. Salam manis dari Medan, Syahrul. Buat Bang Syahrul di Parak Kajai, Medan. Apa kabar, Bang? Baik-baik saja, bukan? Bang Syahrul, surat abang dengan kertas biru muda sudah terima. Faham isinya. Bahkan faham juga sampai jauh ke dalam sana. Terima kasih atas perhatian abang yang istimewa itu. Bang Syahrul, kita buka kartu saja ya. Begini, Bang. Sebenarnya, waktu pertama kali kita jumpa di Padang Panjang, hati seperti kena strum 15 watt. Bergetar dan mengagetkan. Padahal sebelumnya, dengan laki-laki manapun berkenalan, tidak pernah mengalami seperti itu. Sungguh loh, Bang. Apalagi waktu menerima kebulatan tekadmu di Ngaresiano itu. Wah, Irma tak bisa tidur, entah kenapa. Apakah itu yang namanya jatuh cinta? Irma tak tahu. Sebab memang belum pernah jatuh cinta kok. Bang Syahrul, Irma merasa sangat berbahagia mendapat tempat di hatimu. Tidak peduli, sudah berapa orang yang pernah singgah di sana. Yang jelas, Irma mau bermukim untuk selama-lamanya. Oh ya, tentang rencanamu ke Palembang itu, Irma sambut dengan tangan terbuka. Irma tunggu loh, Bang. Sudah ya, Bang. Salam sama Bundo Kanduang di sini. Adikmu, Irmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Numpang tanya ya, Bu. Nanya apa? Apa di sini rumahnya si Irma? Irma? Irma mana? Irmawati. Dia orang Padang katanya. Oh, dia tuh guru SMA ya? Ya, betul, Bu. Dia tuh anakku. Ngapa? Enggak, cuma mau jumpa saja. Awak ini siapa? Aku kawannya dari Medan. Oh, silakan masuk, Nak. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Tapi Irma ada enggak, Bu? Belum lagi balik dari sekolah. Masuklah, Bay. Ada bapak di dalam tuh. Ya, terima kasih, Bu. Pak, ada tamu nih. Oh, Selamat siang, Pak. selamat siang. Silakan duduk. Mengganggu, Pak? Dak puluh. Biasa, Bay. Duduklah dulu, Nak. Apa kabar, Nak? Katanya dia nih rewang Irma, Pak. Betul, Pak. Aku baru datang dari Medan. Nah, jauh juga. Jadi awak nih wong Medan. Bukan, Pak. Aku orang Padang, tapi tinggal di Medan. Di mana kenal dengan Irma? Waktu pulang bersama tempo hari. Oh, mak itu. Kapan sampai? Semalam, Naik apa? naik motor, Bu.
Hah? Naik motor? Ma itu jauh dari Medan naik Honda? Bukan Honda, Bu. Tapi naik bus. Oh, maksudnya bukan motor bakso kita, tapi naik mobil. Nah, kalau bakso Padangnya naik oto. Motor di sini orang Medan bilang kereta, Bu. Kalau kami tuh kereta tuh ya kereta api, Nak. Ya, spur bahasa di sana. Memang lain pulau di Medan ini. Di mana-mana tukang beca tuh duduk di belakang. Tapi kalau beca Medan di samping. Itu tanda wong Medan bertanggung jawab, Pak. Sebab kalau terjadi apa-apa, pengembudinya saro dulu. Tapi wong sano tuh tukang perang. Tukang perang macam mana, Pak? Ya, namanya bae Medan, tempat bertempur. Nah, itu si Irma balik. Ir, ada tamu kau tuh. Siapa, Ma? Wah, belum kutanya namanya. Katanya dari Medan. Dari Medan? Iya. Bang Sahrul. Sudah lama, Bang. Barusan, Ir. Nggak disangkut tamu dari Jawa. Dari Medan Bilo, Bang. Tanggal 3 baleh perangke. Duduk dulu, Bang. Ambo ke dalam sebentar. Ya, terima kasih. Ya dulu masuk tuh, Ir. Ngapa, Pak? Nah ini, dengar lagi kami nak pergi. Jadi kau berdua nih di rumah bae. Lama ndak? Ndak, doi. Cuma balik nyuge nak mampir sedenget ke lemah, Bang. Maaf, Nak. Siapa tadi namanya? Sahrul. Oh, iya, Nak Sahrul. Kami nak pergi dulu. Iyalah, Pak. Aku juga mau pulang. Jangan. Ngomong-ngomong baik dulu dengan si Irma. Tunggulah kami dulu, Nak Sahrul. Kita belum lagi cerita-cerita. Ndak do lamoy. Iyalah, Bu. Kalau begitu, biarlah saya tunggu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Abang, apa kabar Ibu di Medan? Alhamdulillah, lagi sehat saja. Oh iya, beliau kirim salam ke calon menantu. Mana salam tuh? Iko, terimalah. Dulu di kampung elok laku nampaknya. Itulah salam khusus yang dikirimkan ibu di Medan. Salam dari anaknya Alun Lai. Salam dari anaknya pasti sadis dari nan tadi. Kalau ndak disampaikan bisa jadi penyakit, Ir. Oi, baga awak kini ya. Dari dululah bagak jo, tapi baru kini basuh musuh. Alun pernah baca kak selama kok? Alun, ndak ada lawan K7. Berapa lama abang ditugaskan Siko? 20 hari. Tapi kalau dikabulkan perusahaan mungkin pindah panah kemari. Syukurlah, mudah-mudahan diterima. Tapi surat lamaran yang di Palembang kok alun masuk. Lamaran apa, Leh? Lamaran jen perusahaan jobo guru SMA. Oh, itu. Masukkanlah capek. Boleh dapat pulo dipertimbangkan direksi Siko. Syarat-syaratnya apa? Biasa. Selain dari salinan ijazah, tentu surat berkelakuan baik dari polisi. Sudah tuh surat keterangan sehat dari dokter. Surat keterangan bebas G30S perlu enggak? Boleh diganti jodoh sirih 7 alai. Macam ikoir. Sebenarnya selain dari urusan dinas, abang sengaja datang kemari untuk memperbincangkan masalah kita pribadi. Soal hubungan kita nan abang mukasui? Iya. Abang ingin satu ketentuan yang konkret. Oh, baik itu. Jadi menurut Bang Sahrul, jawaban Ir dalam surat tempo hari alun konkret? Itulah cale. Cuman realisasinya Ir. Pada prinsipnya Ir sapandape jo abang. Tapi apalah cukup waktu bagi kita untuk penjajakan timba Bali ya. Muka si Irma
Oh iya, asiknya hancaknya tuh. Oh, Bapak, Bu, sudah pulang? Hasil pulang basamu, Pak. Maksud Ibu? Ngomong kau tuh. Pas nen bahas wong awak. Oh. Memang kita wong awak, mah. Tentu bahasa awak. Iyo, taruh lah. Kalau macam papa yang bukan orang awak nih, nggak boleh melok ngomong. Wah, maaf, Pak. Ada orang yang tersinggung rupanya. Supaya nak adil, Pak. Papa juga mesti pacak bakso kami. Benar enggak, Mah? Ya, benar. Jadi Bapak nggak bisa bahasa Padang? Seketek-seketek bisa. Salah tuh, Pak. Kalau ngomong ke bisa tuh bisa juga. Kalau bisa? Yang bisa tuh di pala ulo. Alah, pacak ngajari wong baik. Awak dewek lah ke aku. Ma ini baik. Kita coba-coba ngomong cara awak. Setuju nggak, Mah? Payolah. Mbak mana, Pak? Galak baik, asal tidak diketahui. Tunggu dulu, Pak. Galak jo ketawa kan sama saja. Lain, Bang. Galak bahasa Palembang artinya mau. Oh, Namun baik itu. Kalau galak bahasa Jawa, lain lagi itu. Ganas. jadi kalau orang Palembang mengangguk, orang Padang ketawa. Iya, orang Betawi ngancem. Macam kok, Pak, Bu. Iya. Rasanya lah lamo bana ambo batandang. Kini kalau ambo pulang dulu. Pulang kemana, Nak Sahrul? Ambo menginap di Limo Baleh Ilia, di hotel. Oh, di hotel. Acuk-acuk sanjo kamarin, Nak. Mau kasih ibu sesudah maghrib. Bukan, Bang. Sanjo tuh mau kasihnya batandang. Ayo, kasukan. Orang Padang baca lepuk bahasa Padang. Insya Allah, Bu. Jadi, permisi ambo dulu. Yolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, Nak Sahrul ko ada minat dengan anak bapak. Baik itu. Iya, Pak. Sudah dipikir bana masak-masak? Allah, Pak. Baiklah. Nan ingin juga bapak tanyakan, apa kedatangan Nak Sahrul ko lah disetujui orang tua? Ibu di Medan lah merestui, Pak. Ayah? Kalau ayah Allah meninggal. Lah berapa lama? Tahun 85, selesai ambo di wisuda. Irma? Yo, Pak. Bak mana pendapat kau dalam urusan itu? Papa indak akan menghalangi dan indak akan memasuk. Yang penting kalian sama-sama setuju. Bak mana? Jawablah tanya papa kau tuh. Nak tentu pulau kami menimbang. Terserah ke papa saja lah, jo mama. Di mamanya, bak mana? Ambo setuju saja. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Bu? Ambo ndak mau dipisahkan Josi Irma. Oh, itu urusan nantilah tuh, Bu. Bagi Ambo itu penting dibicarakan kini, Nak Sahrul. Sebab satu-satunya anak kami hanya si Irma kula. Dioko sama Tuwayang. Nanti awak tuh bosan ngurus cucu. Soal itu jangan khawatir, Pak. Pendeknya, ndak usah BKB-KB pun jadi. Bu. Iya. Iya. Kalau itu memang merupakan syarat dari Ibu. Iya. Insya Allah ambo penuhi. Nanti bisa kita atur. Nah, kalau begitu caranya, lagul barang tuh. Jadi, lamaran ambo apa terima? Sabar dulu, nak muda. Tunggu apa lagi, Pak? Kan sadonya lah selesai. Masih adonan belum selesai, Nak Sahrul. Apa, Pak? Lamaran belum masuk. Wah, ambo kemari kan pai malamar. Belum resmi. Mau kasih apa? Secara adat. Iyo. Apa minta secara adat Minang atau adat Palembang? Kedua-duanya. Barang apa nan apa minta sebagai penimbunya?
Atau bara uang jujurnya menurut adat Palembang? Bukan itu nan ambo maksud, Nak Sahrul. Jadi apa? Menurut biasanya, yang melamar itu bukan langsung calon pengantin, tapi orang tua. Kami kedua belah pihak nan akan berunding nanti. Oh, itu mudah, Pak. Ambo minta ibu ambo nanti kemari. Jangan. Itu terlalu merepotkan, Nak. Jadi, siapa gantinya Nan Ranja? Cukup wakilnya saja. Boleh kan, Mak, itu, Pak? Iya, bolehlah. Tapi kalau bisa, Mamak si Sahrul tuh nan ada di Palembang Siko. Ambo ndak ada mamak di Siko, Pak. Ndak adonan kandung. Mamak jauh pun jadi. Mamak jauh. Itu pun ndak ada, Pak. Cuman ada angku, mamaknya ibu. Nah, itu sudah tepat. Itu nana ambo kehendaki. Apa nan mesti dibawa sebagai syarat pinangannya, Pak? Sarahkan saja ke beliau. Dia lebih tahu. Tapi bagi kami yang penting bisa bertanggung jawab. Soal tetek bengek tuh, ndak usahlah. Merepotkan saja. Jadi, suruh angku si Sahrul tuh ke sini. Kami tunggu. 2-3 hari mau datang, njuk tahu. Itu baik. Kalau begitu, iyalah, Bu. Besok ambo jalang beliau ke Pelaju. Mungkin minggu-minggu kami datang. Ambo ada perlu sedikit ya, Pak Sultan. Apa kabar? Nak bertanya. Tuh. Waktu pulang bersama tempo hari, Pak Sultan kenal dak dengan orang nan bernama Sahrul? Anak tuh dari Medan. Dari Medan? Nama ya? Orangnya tak manis. Sahrul? Iya ya. Wah, soalnya itu banyak anak-anak muda nan sekali berkumpul, manalah sempat ambo mainnya. Bayangkan saja, lebih 200 orang laki-laki produksi, rancak-rancak sadonya. Oh iya, kata si Irma, Inyo tuh pernah memimpin acara. Waktu pertemuan Joni nih Mama. Tunggu dulu. Anak tuh tinggi semampai? Iya. Iya. Bakumi tipis tak? Betul, ndak salah. Alah, inget bo. Teterandu Sahrul. Jadi, apa cerita aja Sahrul kok? Macam iko, Pak Sultan. Anak tuh baru datang dari Medan. Lah 1 minggu sih kok. Di mana kini? Nyo kamari urusan karajo. Tinggal di penginapan. Lah empek kali datang ke rumah. Oh, sudah tuh? Iko lah nan menjadi persoalannya, Pak Sultan. Rupanya waktu Basua di kampung dulu, si Sahrul kok sempat berkenalan juga anak ambo si Irma. Yo. Jadi? Tapi nampaknya sesudah itu main surat-suratan terus. Akhirnya anak-anakku, itu apa tuh? Taruh lama pacaran cara gini. Betul. Dan petang kemarin, Inyo mengecek langsung mau meminang si Irma. Rancak tuh. Kemudian, Mbak tanggapan kalian? Untuk itulah kamu datang kini ke Pak Sultan. Menanyakan kira-kira mak mano pribadi anak tuh. Oh, baik itu. Tapi ambo rasa soal pribadi tentu lebih jale dek si Irma. Bukan macam itu, Pak Sultan. Kalau di orang nan kapunyo, rancak galo. Kadang-kadang bisul dikatakan jerawat. Biasa. Maklum orang sedang mabuk. Jadi, macam mana menurut pandangan Pak Sultan? Lain ndak kamera rapornya? Baiklah. Sebenarnya soal mencalik pribadi seseorang tentu ndak mungkin salah yang pandang. Baik itu juga ambo. Ambo bagawa cuman beberapa hari. Itu pun diantara berarti perangai manusia nan bermacam ragam. Iya. Jadi agak sulit memberikan gambaran. Apalagi menilai buruk baiknya orang. Betul. Tapi ambo rasa Pak Sultan. Kalau nak mencalik bara sekarung, tentu ndak perlu ditumpahkan galonyo. Diambil saganggam, lah tahu seisi karung.
Bukan mbak itu. Iyo, kalau toke bare. Sedangkan ambo ko tukang jahit. Apalagi tukang jahit. Sekali pandang tubuh orang, lah tentu banyak kainnya. Menurut pendapat ambo nani, kalau dilihat dari penampilan, kerenah atau bawaannya si Sarul ko cukup baik. Oh iya. Pajak ko sederhana, tutur sapunya ramah, sopan, berwibawa, dan disagani dalam pergaulan. Sehingga inyo acok dipercayakan dek kawan-kawannya memimpin kegiatan pulang basamo salamo di kampung. Dan berhasil. Baik itu pun agamonyo. Si Sarul ko kami imamkan setiap salat berjamaah. Pendeknya ketujuh di ambo perangainya. Jadi kesimpulannya, untuk kepribadian anak muda masa kini, ambo memberi angko 8 di raportnya. Tapi iko pandang ambo pribadi kok nani. Iya. Terima kasih Pak Sultan. Nah. Pandangan Pak Sultan tuh dapat pula jadi pegangan kami. Ambo yakin, kalaupun kamu leset, ndak banyak. Kok turun bana 2 angko, alun kasirah rapornya. Tapi kok naik 2 angko, kan nilai 10 Pak Sultan. Ndak mungkin. Ngapa ndak mungkin? Sebab secadik-cadik murid, kontennya paling tinggi 9. Bukan 10. Bukan, nanti untuk guru. Lah di mana sekolah kemanakan gini kok? Kemanakan nama? Anak Sidi. Oh, si Samsir. Lah tamai, sarjana bule kemanakan ambo tuh gini? Lah kerajo. Alah. Di mana? Di Pertamina di Palembang. Tapi kan alun batali lah Oh kini ko alun, sabanta-sabanta lai, batanang lah. Usah dipatanangkan bana. Lape puluh ke Subarang ko. Kok lain nampak deh Muntari nan kemusuhannya dicubo-cubo malah. Aduh bana. Siapa tuh? Anak baku ambo. Kamanakan dek si Capua. Di mana sekolahnya? Di SMP kelas 2. Tapi kini ala berhenti. Kamanakan si Capua? Baga ati. Coba malah. Kita rundiangkan nanti. Ndak baik tu doh. Ambo bawa itu angko dulu. Sabantalai ambo agih kaba. Kok nan kalai usah dipajelokan. Kan duanya beko. Indah. Pendeknya abis pakan ko ambo hantarkan beritonya. Ambo katokan baitu Muntari. Lah baduo batigo nan masukkan namo. Tapi alun basuwo rueh jo buku. Kapatangko lah mantan nasuk pulau orang demutia. Bamang ko orang. Basawah di ate banda. Tapi kalau neniko pade carilah saik je beko. Kalamai atau dadiah bako awak tu. Teh talu. Bangunnya? Ndak sari ndak talang. Tapi usah di ate bana sangkuinyo. Agak sajolah Mantari. Sarjana panuah. Kerajo ditampek basah, kalah memali manang memakai. Bisa ditaruhi yo? Pendeknya, kudu pacuan Muntari, bukan kudu sawah. Yolah, tunggu sepakat lagi. Angkutan Salim. Sampaikan lagi, Ndo. Sesuai jo undang orang tua, yaitu kok batanya salah pe arak, baru yang sesudah makan. Yolah. Mako kini, karena minum jo makan lah samporono, Yo. sumbayang pun lah sudah pulo.
sifat mufakat kami jo si Pangka. Ba'a kok kami mulai membuka rundiang. Jadi? Sekian saja dulu aku Salimah. Lah sampai dek Gindo. Dibilang alah. Biasa bak patah Gindo jo. Ya. Kok kato tentu berjawab, gayuang iyo basambui. Sabananya. Karena kami lai badua batigo pulo, nak kami bawa kato jo mau pakai. Mananti Gindo sebentar? Kami menanti Tan Salim. Bana rancak. Menurut ambo rancak Tan Salim menyampaikan. Jadilah kok begitu. Ya. Manyo tang Gindo. Ambo. Manitalah Tan Salim. Maaf diminta pada Gindo. Kok talamo kato bapulangkan? Biasa. Apalah nan kami katangahkan. Yaitu. Dek basiang ate tumbuh. Barago ate rupo. Nampaknya kini tu. Pihak Gindo lah tacito nak manatiangkan kato nan sapatah. Rundiang nan sabuah. Kan iyo baitu tadi Gindo? Yolah. Indak ka panjang sapo nyodoh Gindo. Mulailah sinanjo bicaro. Nak kami simakkan dari siko. Sekian saja Gindo. Alhamdulillah. Kandak buliah pinta balaku. Secara bisi capek sajonya Sultan Salimah. Rancak. Adapun kedatangan kami kemari. Adalah sebagai meningkek janjang menapiak bandua orang di siko. Yolah. Sekalian untuk bersilaturahmi. Jokari baik calon sumando kami. Nama Samsir. Kamanakan di angkutan Salim. Yolah. Kemudian daripada itu, nanyo saangkek sajinjangan. Kami juga nak manatiangkan kato sepakat, nalah kami masakkan di Palembang. Yaitu, sesuai menjodohkan kemanakan kami, namo Irma binti Cekwan, jo kemanakan angku di siko, nama Samsir. Mako kini, nanyo tak duduk di ureknya, tak sandar di batangnya, kami rapakkan ke Tan Salim. Segitu sampai dari kami. Lah sampai dek Indo. Sekilo-kilo. Jadilah, talabia dulu. Kami berterima kasih atas kedatangan angku-angku. Nalah baringan langkah menjelang kami di siko. Tapi samantang pun baitu. Dek sulik bakisa dinan sampi. Sari batenggang dinan tidak. Mako ko indak sasamparononyo penantian kami si Pangka. Rila jo maaf dipuhunkan. Kepada Allah. Kemudian daripada itu. Kalau kami tapak buah rundiangan dari sinan, kato taun jua bakai kami. Nampaknya Gindo, lah manatiangkan barang nalah masak. Kan iyo baitu Gindo? Iyo mana Tan Salim? Sipek batanyo kami. Laika buliah? Buliah. Ba'a jiniah masaknya. Segitu saja Gindo. Angku Tan Salim? Sampaikan. Kok sapo tantu basawi? Kok imbau baturui? Satantang tanyo angku tadi. Ba'aji ni masaknya. Kan itu? Batu. Singkik saja kejawabnya Tan Salim. Masaknya masak di tandan. Segitu memberi kami. Jadilah. Sakironyo lah dihilia satu badayuang. Lah ditapi satu baranang. Ba'a duduk kami Gindo. Lai talingka dalam adat namanya. Lai Tan Salim. Kami katakan baik itu. Sebab saya ikut ikan panjang. Sakare ikan panjang jo. Yolah. Artinya, kato lah putih di Pangka jo mamak si Samsir dan ado di Palembang. Ba'a bunyi kato nala putih. Tantang nama. Tantang maisi adai. Ado nang kami panui jo buatan. Tapi ado pulo nang batinggalkan jo mu pakai. Tantang uang japutan? Batinggalkan jo mu fakat. Uang japutan cara siko ndak kami isi. Panibo cara kami batinggalkan. Maaf diminta pada Gindo. Sepanjang keputusan nan diambil, kami terima. Kecuali nan cie nangko. Manjapui caro adai kami di siko. Indak dapat dianjak-anjak, apolai diurak-urak. Tapi angku lama urak kato mufakai kami di rantau. Mamak di rantau memancuang indak memutuskan. Manabang indak marabahkan. Sebab si Samsir itu kemanakan kanduang ambo. Gumpalannya terletak di tangan Sultan Salim. Menurut adat, kato dahulu batapati. Kato kemudian kato dicari. Batua. Dek karano kini kato kudian, itu nan ka dicari. Kita cari kato nan baru. Kita berulang memufakat. Buliah kok mu pakai ka diulang. Tapi tantangan adat kami yo baisi.
limbago kami batuang. Nanyo ibarat tabang batimbalan. Saringat baleh mambaleh. Tantu adat padibo caro kami. Lai ka angku isi. Kabaratan kami jo panibo gindo. Angkutan Salim. Yola. Santano kato putih na babarikan. Di mamu fakat kita letakkan. Itu nang kalama di kukuran. Tapi tidak ketujuh dek karambia. Dek karambia mencari kukuran gindo. Itu biasa. Tapi Tan Salim. Tunggu. Manumpang ambo sakete. Umpamo tuntutan adat itu kami setujui. Berapa kami membayar? 5. 5 apa angku? 5 gadang. 5 gadang. 50.000. Tambah nolnya 2 lagi. Jadi, ya ampun, 5 juta. Bah, maha. Ndak bisa ditawangku. Maaf Lembang, iko bukan dagang duku. Ndak begitu doh, Tan Salim. Yol. Nampaknya rundiang kita alum basuo ujuang Jopangka. Yolah. Tapi sungguh pun bak itu. Tantu bakato indak sekali sudah. Malangkah indak sekali sampai. Ba'a kalau kita tuhu akan tantang iko dulu. Rancak bana gindo. Sipai menanti malah kami. Mudah-mudahan nanti. Basuo juo ayanan jani sayak nalandai. Sampai juo mau kasih kita. Jadi, kita anokkan samantaro. Naknyo turun juo sagu ke bawah. Kan baik itu gindo. Sabananya Tan Salim. Kami tunggu sudah pakan ko. Membuat malu. Kuno. Masa ambo dipenjual balikan? Samurah tu harga diri manusia. Keterlaluan. Samsir. Elo-elo mengecek. Nama kecil ambo yang buruk, Bu. Indah ada orang nama jual kemenakannya. Buktinya? Kini ambo bacocokan Ilya Mulia. Dijual seorang pemuda sarjana 5 juta. Boleh tawar? Siapa lagi? Jangan berebut. Wah, salah, Samsir. Itu namanya uang dapur. Apa itu uang dapur? Ganti kerugian kita barale. Artinya biaya perkawinan ambo ditanggung orang? Iyo, mbak itu menurut cara awak. Itu memalukan, Bu. Itu mahino ambo. Di mana letaknya harga diri sebagai laki-laki? Kalau kawinnya dipesokongkan orang. Apalagi pitih itu dari calon mintu? Ndak, Bu. Ambo sanggup berale. Ambo berpitih. Ambo ndak kamahangok kedua badan. Tabaliak pasalnya tuh, Sir. Dek kita punya harago dirilah. Mangko uang dapur diagi orang. Itu martabat. Itu menurut adat. Adat Yahudi. Pendeknya ambo ndak sesuai uang dapur. Uang japutan. Uang adat segala macam. Tapi, cara awak ba itu, nak. Cara ambo indak. Cara ang bapak ngakan. Hah? Bapak ngakan? Apa angka basolokan saja ke dapur orang? Jawab. Samsir, waang mesti tahu menjaga martabat. Pandai memuliakan keturunan. Apalagi kedudukan sebagai sarjana. Mama, ambo mengerti martabat. Ambo mengerti adat dan ambo sadar jo tingkek pendidikan. Tapi tidak disiko pasangannya, Mak. Nah, kalau waang memang mengerti jo adat, taati. Maaf, Mak. Ambo tidak bisa mentaati ajaran nan salah. Nama nan salah? Uang japutan. Itu memperjualbalikan manusia. Indah ado nan mengatakan itu jual bali. Ambo dilapeh kalau dijapui orang jo pitih. Bukan kau itu jual namanya? Pitih itu hanya sebagai syarat, Sir. Kalau sebagai syarat, baamang kau bertarik. Sedangkan mahar, nan menjadi syarat nikah, lain tidak batantukan. Apalagi peraturan manusia. Peraturan kuno. Samsir. Mantang-mantang waang urang basikola tinggi, barani mencaci adai. Idui ang kakane kutu arwah nenek moyang. Cilako. Mama selalu mengatakan adat. Adat. Tapi munafik. Samsir. Adat Minang mengutamakan moral. Martabat manusia diukur aja budi. Tapi kenyataannya materialistis, individualis, dan kalamat dewak surang. Buyuang.
Waden ko mama waang. Waden indak perlu wang kuliahi. Walaupun kamanakanlah doktor andui segala macam, namun kamanakan tetap kamanakan. Segala sesuatu tak pacik di tangan mama. Waden mengabe arek memancung putih. Waden komandan di rumahku. Jale diam tu. Ambo hormati mama sebagai pemimpin adat. Tapi ambo sanggah mama sebagai komandan. Wibawa komandan terletak di pangkat Josinjato. Sedangkan kamanakan bukalah prajurit namanaku amadok ka mama. Kecuali mama nambana. Jadi yanglah melawan kaden. Lah santiang bana waang. Sudahlah, Sir. Badoso waang melawan ka mama. Nan ambo lawan bukan Sultan Salim sebagai mama, tapi pendiriannya. Kalau waang indak sesuai jo pendirian den, mangang pulang pai kawin, uris saja diri yang surang. Kami bamu kasu elok, Samsir. Apunan dipabuek mama ang, tandonya sayang keang. Sudahlah. Mulai hariko, waang bak kato waang. Pabueklah sasuku hati awak, tapi usah dialihkan di rumahku. Lucu juga adat wong kampung si Samsir itu, ya mah. Bukan hanya lucu, Pak, tapi sadis. Sekiranya ndak kita penuhi syarat penjemputan itu, macam mana jadinya, Mak Gindo? Tentu gagal. Wah, kalau sampai urung, gawat gitu. Apa ndak ada jalan lain, Mak? Apa jalan lain yang nampak deh kau, Nani? Kita coba tawar. Mungkin mereka mau 1 juta. Atau tengah 2 juta. Taruh orang tunamu segitu. Baah, ada piti? Kita usahakan. Namun kau mengeluarkan keping sebanyak tu? Habis? Daripada gagal, hitung-hitung berapa kerugian kita bolak-balik ke kampung. Apalagi kerugian moral. Kalau Lembang, Bah, setuju? Entahlah. Ragu ambo menjawab. Kadang-kadang ambo berpikir, buat apa duit dicari kalau bukan buat anak. Tapi sebaliknya ambo khawatir. Nanti si Samsir temanjo-manjo. Sebab dia berasa jadi orang penting. Akhirnya rumah tangga mereka hancur. Anakku menderita. Ambo tak mau itu. Nah, kini coba pula Mak Gindo. Mak mano kira-kira? Pandirian ambo babalik. Indak kemambai cek piah pun kalau banamo uang jemputan. Titik. Artinya urung urusan kita. Apa boleh buat? Oh iya. Macam mana kalau kita ikuti kendak dia? Umpamanya 5 juta kita bayar kontan, Pak. Nah, sudah tuh kita minta pula supaya adat kita diisinya. Nah, dia mesti bayar panibo seharga 5 juta. Kan jadi impas. Nentak mungkin saja. Mengapa ndak mungkin? Lembang sendiri kan mendengar kata putih dari Sultan Salim. Iyo. Kandaknya lalu, kandak awak ndak lului. Dicoba Mak Gindo. Mana tahu dia mau. Betul juga Mak Gindo. Kita berunding lagi. Indah. Walaupun dari pertukaran adat kau kita beruntung 10 juta, namun ambo tetap menolak. Kok baik itu? Masalahnya kini bukan piti. Tapi harago diri. Gengsi. Apa bana kelebihan orang dari awak. Kamanakannya tu rancak. Kamanakan ambo santiang. Si Samsir pegawai. Si Irma guru. Hapulai. Kamanakan dia ndak rusak. Ndak cata. Ndak cacek. Ba'a pulo mako kamanggan dua. Tapi tan sano untuk penutup malu Lembang. Usahkan 5 juta. Gurun orang Melayu di Ateko bisa dijual. Kalau palalu, kapalo Tanggindoko digadaikan untuk pelampau air. Itu pendirian ambo. Ndak bisa ditawar lagi, Mak Gindo. Harago mati.
Jadi, baa keputusan Mama tentang masalah Ambo, Bu? Keputusan Mama ang tatap. Keputusan Ibu? Entahlah. Rumi Ibu mengatakan. Ibu sepanape jo Mak Salim? Tapa sumanurui, Sir. Waang kan tahu kedudukan kami sebagai orang padusi. Tapi, Ibu minta waang usah bacakak je Mamaang. Baa jadinya kalau inyo laberang pulo ka Ibu. Sedangkan kalian kabaliak ka rantau. Ibu katinggah. Entah. Gara-gara Mama ndak bisa tula ansua. Urang sebalah pun berubah pendirian. Ajuonan Bapak kecekan lai. Kecekanlah sudah. Ndak bisa Mama mundur agak selangkah. Indak. Baa kalau sekironyo. Abih kecek Samsir. Kalau inyo nak iyo, inyo kadatang menamui Mama Waang. Sarek-sarek mesti panuah. Ndak bisa kompromi lai. Pasang sudah. Kalau urang ndak namuah mengalah, gagal. Baitu. Yo sinan tibonyo. Ndak bisa, Mak. Karajoko mesti langsung. Waang ka maatur den. Iyo. Kalau Ambo tahu kabar nangko, ndak Ambo pulang. Kini bisa Waang balik. Baiklah, langsungkan surang. Jadi, Ambo langsungkan di Palembang. Tapi Cie minta Ambo ke Mama juga Ibu. Tolong restui. Cara awaknya restu-restu itu apa? Keizinan. Izinkan Ambo melangsungkan. Indak bana ba izin ka langsung juga. Tapi di Ambo itu perlu, Mak. Mintalah ke Ibu Ang. Ibu kan lebih restui Ambo, Bu. Lah Ibu izinkan. Iya, Bu. Kalau Mama Ang izin, Ibu izin pulo. Apa boleh buat? Nan utang di Ambo minta. Sawa ayah mandikan diri. Dirantau langsungkan surang. Iyo sinan tibonyo, Mak. Permisi. Lah masuk sa kapalo orang. Pajako tapaso ditawai. Mungkin kanai kemanakan Ang Salim. Indak mungkin lai. Lajale. Kalau macam itu, sia dukunan ke Ambo turui. Tanang sajalah Huni. Itu urusan Ambo. Sabananyo, kalau Ambo memikirkan utaknya kata Gisya, biarlah nak dijapui orang. Tapi, entahlah. Lai Unietong. Lah bara kerugian kita menyekolakan. Lai ka mungkin, kita nan mamaga, kita nan malambu, manyang manggadangkanyo, tibo di buah, orang nan kabulia. Tasarahkan nasibnya lah. Untung-untung, kita di kanannya juga iswa. Untung. Lah, picayolah nih. Kalau itu jinihnya orang naman dapet si Samsir, alamai kita tabulakang bule, orang sabalah tu santiang-santiang panorahannya. Ilmunya padek-padek. Tinggalah kita bak mamaga karambia condong. Ureknya di ladang awak, tapi buahnya malantiang ke ladang urang. Malang nasib itu pun. Gawat. Pujiang. Adat-adat primitifku mesti dibasmi. Kalau ndak ada keberanian di generasi kini, alamat kebudayaan Minangko jadi bahan lelucon sejarah. Jangankan nanti dah. Kini saja lah dicumekan orang. Betul. Orang Padang dibeli. Padang tukang kawin, Padang mata duitan, Padang licik. Entah apa lagi cacian yang ditangguhkan di perantauan. Citra Minangkabau batu-batu rusak. Ulah satu dua adat nantak masuk akal. Kadang-kadang kita menyasa menjadi orang awak dah. Tapi sebagai generasi muda, kita ndak boleh cengeng-ir. Usahanya mengeluh atau lari menyuruh ke rumpun cakua. Jadi? Kita buangkan induk penyakit itu. Kita rombak. Baa caranya dah. Kini kesempatan memulai. Secara demonstratif, kita langsungkan perkawinan tanpa uang dapur. Tanpa penibo. Selamai tinggal adat-adat kuno. Selamai datang Minang modern. Barangnya di kampung? Iya di kampung. Kita umumkan bahwa kami nikah secara Islam dan pesta secara nasional. Nggak mungkin dah. Nggak mungkin. Ale apa namanya kalau ndak baurang? Tentu diundang orang kampung. Pasti ndak bitibo. Pai makan saja ndak namu. Makan perai.
Urang pai barale bukan dek lapa dah. Tapi bah. Mamanuhi adat dalam nagari. Mamanuhi adat. Padahal kita ndak kabar adat. Tantunan kadatang urang-urang nan tak baradat pulo, tumparah urang. Iyo pulo yo. Iyo kan? Jadi bana Ranca. Sakironya Mama Ambo dan Mama Uda ndak namuh mangalah, mako kita nikah saja di kantor urusan agamo. Nanti kita resmikan di Palembang. Setuju kan dah? Serba salah, Ir. Itu akan mengundang gunjang dan fitnah dalam kampung. Itu pasti dapat namu berdua. Jadi, apa ide udah? Diam-diam kita barangke. Langsungkan di rantau. Sudah tuh foto-foto pengantin dikirimkan pulang. Kedua bala pihak pasti berang dah. Yo itu nang dicari. Mukasihnya kita maadokan pemberontakan adat. Sah. Pemberontakan damai tanpa peluru. Ganyang uang japutan. Kiki habis uang penipu. Nampaknya agak ruwet jua masalahnya ya. Alu kareh, langsung kareh. Kesudahannya bisa tabi api. Sabananya kita ndak kareh loh. Tapi kalau nang kamaiku abak kata orang saja, iyo alun lay. Ino sia, awak sia. Jadi, ba pendapat ini dalam urusan kau. Ya, cari saja jalan tengah. Alahnya. Ambo katakan ndak usah bapak ibu. Tapi kita menjapui indak puluh pakai peng. Kan di tengah artinya. Lantas? Mereka menolak. Kalau sama-sama menajuni umpamanya. Pihak sebelah nak nama. Katanya indak ada adatnya begitu. Jadi sifat pangkunya meraih. Kalau begitu caronyo, tentu kita ndak nama pulunya. Iya, ya. Karena dek kita nan berbilang ndak gambar Sudirman doh. Tapi daun sirih aja pinang mudo. Sakironyo orang sebalah namuah membawa penipu. Apa aja uang japutan? Barek. Barek jumlahnya? Bukan. Dan kau mengaruh saku menjapui orang semando tuh. Itu namanya. Oh iya. Kalau baik itu lagunya, ayo ndak keputih-putih kaji itu doh. Kesudahannya mata buat itu. Iya. Nyada tuh. Ya. Kini kok apa jalan ke kita tampuannya? Kok dapet sesuai juo bak pepatahinnya. Awak mendapet orang ndak kehilangan. Lama de awak ketujuh de orang. Sebenarnya satu-satunya jalan adalah dengan kompromi. Sebab kalau surang kailia surang kemudian asam tayari kiamai dak kebesusuo. Iya, ya betul. Heran puluh awak. Untuk apalah adat macam iko di Papua. Kan rancak marapulai dijapui di Serano saja. Rancak kata awak dek punya awak. Acuwa tanya pulau orang sebelah kian tu. Tentu nandeknya pulau rancak. Iya. Kok nan lebih rancak bana, dak usah dijapui-japui. Ringkas, ndak berpokok lah itu. Tapi, kok marapulai buto, ndak ba dijapui jatungke. Diiri kepala minan badannya. Kalau ndak dijapui, tentu ndak minang gitu namanya. Tapi membalikkan pihak padusinya. Akibatnya banyak galitu dalam kampung. Tapi kalau dicari ya enggak loh. Tarik pulau lulu entah ke tanaman loh. Kamu saja jadi kampung awak loh. Iyo. Lama wana dari laki-laki di daerah tuh. Ya enggak loh? Iya betul. Betul Mak Gindo. 2 kali saja kawin. Lah dapet toko dia nambali. Baca lihat dulu orangnya Gindo.
Ado lo ke laki-laki nanti laku. Dioyaan 3.000 ndak dia seorang loh. Jangankan ke dijapui je mercy, ya. Membuangkannya saja namu orang upah. Betul. Tapi hanya tua. Jadi mau kasih ambo. Ya. Nama jenisnya nanti cari orang tu nya. Nan katuju. Itu nan cari orang. Mencari nan katuju itu sari. Nan sari itu namaha. Kalau ditanya pulo, nan katuju tu. Kamu itu? Ya. Jawabnya banyak. Sebanyak orang nama kanda. Ya. Tapi biasanya nanti cari orang lebih dulu. Ndak keturunan doh. Asyik tu nya mencari. Ndak putih, ndak rupo, bukan alemu. Tu. Apa? Budinyo. Ayo. Budi gua. Ya. Dia pun awak sultan ketua awak. Rancak, kayu, bagak, cadia, ndak talok lupa kuat. Tapi kebencian orang. Aduh harapan ke jadi basi tuo. Lapuak talatak je si dia awak tu. Di daerah Masajo di Minangkabau ko berlakunya adat menjapui ko nya. Di seluruh tanah Minangkabau ko marapulai menjapui. Hanya cara penyapui tantu nama beda. Ya. Pada dasarnya alat penjaputan cuma siriah pinang, langkok, sadah juga bianya 100 rokok isi bakau. Ya. Tapi di beberapa negari batambahi jo perlengkapan lain nan termasuk syarat penjaputan. Umpamo di orang sebelah kabaruah umpamonya, siriah pinang tadi batambahi jo lilin nambalau. Ya. Konon kabanyo lilin nambalau adalah perlambang dari kesatuan dan asimilasi nam itu. Ado juo nan menyeratokan jo pakaian marapulai sepataga. Dan baik itu pulo jo pitih-pitih logam lamo dan sebagainya dan sebagainya. Nan kasadonya itu ado maknanya. Apa makna itu? Barangkali dari pitih logam kuasanya uang japutan tadi. Nan kemudian berkembang kepada uang dalam arti sebagai kebendaan. Itu keranca. Iko pasang harago ko nampak ya. Iya. Sehingga hilang nilainya sebenarnya. Iya. Caro kininyo mak, ba komersilkan namanya tuh mama. Lamu-lamu bisa menjadi bahan komoditinya. Ya naknya? Komoditi pak lagunya gua. Orang bisa membuat biro jasa dan memperhubungkan antara konsumen dan produsen. Mau balik persen saja orang-orang. Ya bodoh kita itu nih. Iya. Tidak sampai kian bana tu do. Memang ada kesan ke arah komersialisasi macam yang dikatakan si Sarul tadi. Tapi itu cuma sebagai ekses dan wajar tumbuh dalam masyarakat. Ya. Atau ya mungkin juga sebagai gejala dari pergeseran nilai dan mengarah kepada masyarakat materialistis. Sebelum berkembang jauh ya. Mesti diadakan peninjauan kembali terhadap uang-uang adat konya. Kalau indah, maka lampu merah untuk Minangkabau tahun 2002 sama sekali. Picayolannya. Betul. Itu kewajiban kita bersama-sama. Tapi jangan salah hawai. Kalau salah henjo mempakusui, salah kundak mempakarwah. Nyokok dapet jo kebijaksanaan nan arif. Ba ibarat mamang orang tua. Sapantun membunuh hula dalam bannya. Ya. Baal membunuh ular dalam bannya. Ular mati. Tapi bannya hendak leso, tanah hendak lambang penggado pun hendak patah. Mungkasuinya hati-hati. Ya, batuannya. Tapi, babaliak kita ke persoalan si Irma punya. Apa kita turui kendak orang tu? Pasti. Adat orang mesti diisi limbagonya dituang. Di mata bilang tetunam sinan tanaman tumbuh. Tapi 5 jutanya. 5 juta. Bukan saketek tu nya. Itu mangku ambo katakan tadi perundiangan. Itu bayar penuh-penuh minta kurang banyak-banyak. Kau ndak penuh kasih, penuh ke bawah lah. Gagal. Sadonyo lah ditawarkannya. Alun tentu gagal, Rul. Mungkin pendekatannya alun semperono. Biasa jonya tu 2-3 kali beretong. Serangkan anak kandung sekali imbau alun tentu kedatang leh. Ya. Cukup urusan orang tu. Membuat sakit hati. Akibatnya putih gitu. Kok sinan ketibonya kebak apa lo? Kumbang tak seiku dalam kabun.
Dinyo pun bungo ndak setangkai. Iya, Bat. Tapi barat balang-alang ke Gindo. Iya. Ijan dihabiskan bana banang di gumpalan. Mbah serap juga gak sabali. Iya. Nyampang berubah haluan angin ni suak payah itu. Iya. Sama-sama kita pikir kalanya. Iyalah. Ani, kita sudahi saja hitungan je orang Palembang tu. Ikonan dari mudik mendasak juo. Nyo namuah caro awak. Urusan gampang, ba. Antah. Ba ala naranca. Ragu ambo. Apa nanu ni ragukan? Nan itu iyo kosong. Tapi jerupo manang. Sekolahnya tinggi. Nan iku barisi pade. Cuman SMP ndak tamat, roman manangah. Sudah tu banyak badan sanak padusi. Jan lamo banau ni berpikir. Beko siku capang siku capeh. Nan taduang tabang karimbo. Nan kuriak lari kasama. Ambo ada usul, Bu. Apa? Kepatang ambo berkenalan jo anak gadis di pasar bawah. Pajak tu pincang, matonya celek. Suku penggalak surang. Tapi ini sudah menang porkas 100 juta. Itu sajalah. Samsir. Peminatnya banyak, Bu. Sayang kok lapeh ke orang. Diam. Kamanakan indak tahu diampe. Bahabi-habih menyekolakan waang iko kabalihnya. Kok kahabi? Pitih peninggalan ayah ambo? Barabana peninggalan ayah waang tu. Alun tamai SMA lah tandeh. Lai tawang. Dua tumpak sawah pusaku alun pulang de ulah biaya ang kuliah. Panyogok segala macam. Sampai-sampai pakai indua angko habis sajua. Soal sawah nanti gadai, bisu ambo tabuh mak. Kok barang ibu nanti jua, ke ambo ganti 3 kali lipe. Samsir, na ibu sangko wa angka sarupo ikona. Ang lupukan jaso tanah dek manitabu. Kece ibu wa ang lah cadia. Laba piti. Kamambela kami. Tapi katopai nan babari. Oh, malang ambo baranak. Ambo ndak melawan ke ibu. Tidak menyolong ke mama. Tapi kalau soal jaso-jaso ke disabui, sadonyo ambo pulangkan. Termasuk sepeda mama nambah balikan tiap hari. Oh. Jadi baik itu malah diang yo. Sir, kami memberi bukan mengharapkan balasan. Hanya sekedar tanggung jawab. Tapi kalau macam itu pendirian waang, dan tarimo. Ingat sir, 5 kemanakan dan kini tinggal ampe. Dan usah waang panggil dan mamak lai mulai isua. Maafkan ambo, mak. Ambo lah terlorong. Memang tak patut ambo mengeluarkan kata-kata tadi ke mama juga ibu. Ambo cuma sedang emosi. Panik. Maafkan ambo, mak. Jawablah salam ambo. Kalau memang lai jo kesadaran diang, mama maafkan. Maafkan ambo, Bu. Ambo lah salah. Iyo, ibu maafkan, Sir. Ibu tahu waang ndak sapandapek jo kami dalam soal perkawinan. Apulai jo mama waang. Itu biasa, nak. Tapi, usalah waang mau pe, melawan, atau melitehi kami jo kato-kato. Waang anak tua nang kami harokkan. Ampe urang adia ang ketek-ketek. Sadunya bagantuang kawaang. Tapi nan paralu banasir. Tunjukkanlah pribadi sebagai orang nalah bapangalaman. Dan barajalah sopan santun caro di kampung.
Macam konya. Ya. Nampaknya pendirian mama-mama kami kedua belah pihak tidak bisa dirubah. Segala jalan untuk mencari kompromi tidak berhasil. Sama-sama karehnya. Kaduanya batagang jo adat surang-surang. Jadi? Segala rencana terancam gagalnya. Masa sampai gagal? Tidak ada jalan lainnya. Kamu alun yakin? Kalau urusan ringan ko ndak kata buat deh orang-orang terpelajar macam kalian. Barangkali itu balawanan di jiwa pemuda dan pantang menyerah. Kami bukan menyerah, Donya. Tapi mundur dari front adat. Kami kekawin di Palembang secara nasional saja. Bebas dari ikatan-ikatan adat nan kaku. Ortodoks dan tidak manusiawi. Nah, apa pendapat ini ya? Ya, itu hak kalian. Dimanapun bumi Allah ko adalah suci untuk melangsungkan perintah Tuhan. Iya. Cuman saketek dan nambah sayangkan. Kalau kalian membawa luko keranta orang. Timbua dandamkan nagari sehingga bahitamkan ranah Minang. Aiko banyak mana terjadi di masa yang sudah-sudah kok. Bara banyaknya anak-anak Minang terpelajar dan kecewa ke sistem adat. Lalu dibancinya kampung. Aiko ambo dan takwi kan. Kami ndak banci ke tanah Minang, Nia. Kami bangga jadi anak nagariko. Tapi sebagian adatnya kami tak suko. Kamanci kami namberang. Usainya khawatir rangkiang ke kami baka. Alhamdulillah. Kini yang bersifat khusus. Sakironyo rencana kalian dilangsungkan laya dua restu dari famili ndak? Kalau dari keluarga Ambo sendiri, nampaknya ndak ada restu. Bahkan mama jo ibu Ambo menghalangi. Nah, itu masalah baru dan patut dipertimbangkan. Walaupun tidak ada hubungan jo syarat nikah sepanjang hukum Islam, tapi keizinan dan restu perlu. Tanpa itu perumah tanggaan kalian nanti kurang semarak. Perkawinan di luar doa ibu, apalagi mengecewakan keluarga besar, pasti akan jadi ganjalan sepanjang jalur kehidupan kalian. Bahkan bisa merupakan bom waktu. Percayalah. Kami siap untuk itunya. Samsir, kalian tahu bahwa manihnya suatu perkawinan itu tidak cukup hanya modal cinta atau kerukunan antara kalian berdua saja. Faktor famili sangat menentukan dan itu pasti. Kebahagiaan bisa diciptakan tanpa orang lain. Dalam teori bisa. Dan kalaupun itu mungkin terwujud, namun inyo bukanlah kebahagiaan hakiki yang dicari orang. Iya. Tak ubahnya kalian bak serumpun si cerek di tengah padang. Atau semisa memakan nasi lambi kanyang tapi tidak semalero. Dalam hal itu ada kata-kata falsafah orang tua nan tadangannya ganji ya. Yaitu nan nikah nak daro jemara pulai. Tapi nan kawin famili balik bertimba. Memang kami dapat memahami jalan pikiran ini ya. Itu dalam keadaan normalnya. Namun situasi kami kini kan tak sapi. Sifatnya darurat dan kritis. Taruhlah. Balik sudah itu. Kami yakin akan tak buka 1000 kesempatan untuk normalisasi. Nanti sesudah angin tanang ombak selesai, akan kami mainkan cara-cara tertentu. Sehingga hubungan harmonis dapat diciptakan. Apalagi kalau anaknya lah datang mendukung cucu. Hati siapun yang takkan luluh. Iyo kan dah? Tidak bijaksana. Meminum racun karena picayo kapanawa adalah karajo sio-sio. Sedangkan sio-sio utang ketumbuh tak kasihan dari kalah. Sabayaknya kalian berpikir secara logis, usah terombang-ambing di emosi dalam diri. Terima kasih hati pandangan-pandangan ini. Kini tolong Inyek tunjukkan jalan. Apa yang mesti kami lakukan? Jadilah Samsir. Iyo. Irma. Iyonya. Ambo menampak satu-satunya jalan keluar dari lubang jarum ko. Apa caranya, Nya? Caranya mudah, tapi barek. Macam manapun bareknya ambo tampuah. Asalkan mukasih kami sampai. Ayo baik tu. Nan paralu tekad. Ya. Untuk satu perjuangan diperlukan hati dan bule. Dan jangan lupa, resiko. Ambo paham.
Tanpa pengorbanan, mustahil cito-cito bisa tercapai. Pade. Nyak Datuk. Ya. Apa rencana ini? Waktu kan ndak panjang untuk Karajo. Lebih capek, lebih baik. Tenanglah. Pendeknya, ya. Kalau iyo lain namuah korban, Karajoko pasti jadi. Sesuai rencana semula. Perkawinan tetap dilaksanakan. Tapi untuk malamku, alun bisa disampaikan. Jadi bilonya? Besok malam. Datang kemari si Samsir Surang. Ingat, syaratnya si Samsir Surang kuah. Surang saja. Alah, muju bana. Indah ambo sangku pasutan kata jogok pulau di kampung. Baralah kalamaknya kalau kita bersama-sama saja berangkat tempoh hari. Sebenarnya ambo ndak ada rencana nak pulang. Gindo kan tahu urusan ambo banyak. Iya. Tapi dek didasak masyarakat perantauan juo berangkat, tapaso juo ambo pulang. Jadi urusan apa dah betul pulang gini kok? Pai mantakan sumbang rantau Palembang. Yaitu mesin pembajak sawah nan pernah ambo ceritakan ke Gindo tempoh hari. Oh, itu. Iya. Jadilah bawa barang itu sekali. Oh alah. Tapi alun basarahkan lain. Menunggu Pak Camat dari Padang. Iya. Rencana upacara penyerahan dihadiri beliau bana. Oh, tentu iyo. Macam kau Gindo. Iya. Selain daripada batandang biasa, sebenarnya kedatangan ambo kemari ko ado mengkasih lain. Apa tuh? Ado pun ambo ko kanlah jale anak pusako orang di Siko. Iya. Dan kebetulan pulo, Sumando dek Sultan Salim, Mamak si Samsir, calon menantu Siko. Iya. Ingat ambo. Jadi kepatangko, semalam ambo tiba di rumah, ambo dipanggil dek Mamak rumah. Tan Salim sendiri. Rupanya dek kerana orang Sumando masak serayo, ambo dibari baban dek beliau untuk menemui Gindo kemari. Ya. Jadi kedatangan ambo kemari tak lain tak bukan adalah sebagai utusan Sultan Salim, Basaraton ini Mamak sebelah. Oh, baik itu. Iya. Tapi apa sebab beliau tidak bisa datang? Soal itu kurang jaleh dek ambo. Berkemungkinan dek babagi-bagi kerajo, beliau masakkan bersama-sama, ambo tersuruh menatiangkan. Iya. Biasa tuh. Jadi nanka ambo anta sampai kini ko, iyalah satantangan rundiangan dan alun bau juang antara Tan Salim jo pihak Gindo sendiri. Muka suiknya urusan perkawinan anak-anak gitu. Iya itu mana. Tarikalah. Dek pikiran dak sekali tumbuh, panganan dak sekali tabi. Mako baru-baru ko dapatlah kato sebulek mereka sebelah sinan. Yaitu perkawinan antara si Irma jo si Samsir tetap dilangsungkan tanggal 5 bulan di Muko. Bahasa tentang uang jemputan. Ditiadokan. Alhamdulillah. Nak semua ayah membasuh. Nak pucuk ulang menjulai. Iya. Tadinya urusan ko agak batagang-tagang Pak. Iya. Tentu sapue-pue mendaki, tibo juo di nandata. Barakai orang Sabah. Panibo ba? Karena kandak kita dipalakukan, rupanya kandak sebelah minta pulau diluluhkan. Yaitu ndak diisi orang. Kalau begitu ndak ada. Iya. Seri main Sultan. Balak satu turun. Tapi ada seketek pesan beliau Gindo. Apa pesannya? Gindo kan tahu. Iya. Dek orang sebelah sinan taraso randah bana kalau kemenakan ndak bajapui. Jatuh martabat dalam kampung. Jadi bah. Tolong bungkui bana urusanku. Usah tabatik tabarito. Biarlah lulua di ganggaman. Oh, kalau soal itu beres. Pendeknya ambo kunci. Iya. Kok nan dijuluk lalare? Iya. Nan dipanggil lah tibo. Iya. Apa juga lah. Terutama Kasutan Salim. Jo mandeh marpulai sendiri. Walaupun pangkanya dari beliau. Usah khawatir Pak Sultan.
boleh ambo membuka kecek, Tan Salim? Silakan Pak Sultan. Terima kasih. Lebih dulu ambo menyampaikan salam dari Mak Gindo atas nama pemilih pihak sebelah. Yolah. Beliau meminta maaf tidak bisa datang. Mako ambolah nan disuruh di Sarayonyo menemui yang kuangku kemari. Ba akaba? Macam ko, Tan Salim. Yolah. Dalam beberapa hari ko lah berlangsung mufakat mamak-mamak si Irma. Yo. Memperundiangkan syarat nan dikemukakan dek nenek mamak di siko. Hasil itulah nan ka ambo sampaikan kini. Ba hasilnya? Rupanya kandak rang siko lai buliah, pinta lai berlaku. Yaitu maisi panuah-panuah uang adat sebanyak nan batantukan dulu. Yolah. Dengan syarat, hari perkawinan bisa dilangsungkan tanggal 5 di Muko. Segitu saja, Tan Salim. Jadilah Pak Sultan. Iya. Terima kasih atas kedatangan Sultan. Nanlah basusah payah datang ke rumah kami ko. Iya. Kemudian tantang hasil mu pakai nan baantakan ke kami kini ko. Iya. Rasanya ganti yang putih bianglah tabua. Iya. Samo-samo kita nanti saja masuk kutikonya. Iyalah. Itu saja kejawabnya, Stan. Syukurlah. Mako kini nak batali dapat delo, batampuk dapat dijinjiang, terimalah kiriman dari Mak Gindo. Panuah, ndak ada sumbiang-sumbiangnya. Terimalah. Tunggu dulu. Sabalun bungkui ambo buka, ambo ndak batanya sekete. Apa tanya? Baajo adek panibo caro sabalah. Lah sampai? Alah. Ditiadokan. Oh, baik itu. Soal panibo ndak bahasa buik singkok. Kan lah jaleh tu Sultan. Iya. Sebab, kalau kamu hantar panibo cara orang di situ, iya, kami keberatan. Ndak, Tan Salim. Selesai macam kau saja. Syukurlah. Sebenarnya, orang tu sadar sifat meminta. Iyalah. Sia malalah, sia patah. Iyalah. Asalai tanduk kemakan, biarlah kepala beluluak. Jadilah. Kini tando kami terima. Ambo etong dulu. Yo, detong Tan Salim. Tunggu, sebelum detong. Apolai? Nan menjadi pinta jo pintu bana de orang sebelah. Andaknya urusanku usah terserak dalam kampung. Iyalah. Pendeknya ndak tahu orang kiri kanan. Yo. Apolai orang Melayu kaum Tan Gindo. Mengertilah Tan Salim tentang itu. Iyo, paham ambo tu. Iya. Tentu ditenggang pulau perasaan orang. Iyalah. Nan pangka dek kita caronyo iko. Itu malah ceritanya ya, dak. Udah disuruhnya Datuk Sati mengaluakan pitih 5 juta. Pak Sultan mengantakan ke ibu. Seolah-olah pitih itu dari Mak Gindo untuk menjapui Marapulai. Sudah tuh ke Mak Gindo pakatokan pulo ndak usah dijapui. Yo. Kalah kami dah. Kalah. Kaindak pulo. Ibu mendapat 5 juta. Sedangkan Ir ndak diagih panibo. Wagiah dari panibo lah Ir terima. Apa? Iko, si Samsir. Apakah sampai mati? Tapi banyak bana piti udah habis. Walaupun kuah tak tunggang kan nasi. Udah ambil sebagian. Caranya? Kata udah sio-sio ibu umacik piti sebanyak tu. Iya. Rancak disimpan kabang. 5 peralu minta. Mak Salim tahu? Tahu. Balampok 500. Oh, 500. Tapi macam mana pun udah badoso dah. Dari mana datang doso? Udah kan baduto. Baduto untuk kebaikan bulia. Pokoknya ndak ada pihak yang dirugikan. Ya ndak? Taruhlah iyo. Kalau di kana-kana hebat juga jalan ceritanya. Raso-raso menonton film detektif. Bukan dah. Kalau menurut Ir serupa cerita si Jojon. Sabarnanya,
Suksesnya drama satu babakko, dek rapinya skenario nan disusun inyak Datuk Sati. Dan karena telitinya sutradara nan dipaci pasutan. Walaupun produser merasa jadana pertunjukan, nan penting penonton puas. Kawin Bajapui pun selesai. Baitulah tadi dun sanak pendengar, lah kami bawakan curito kaset serial adat bagian kedua, nan bajudul Kawin Bajapui sebagai sambungan bungo larangan tempo hari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat kita pada umumnya, biar kini ataupun nanti. Adapun susunan pemainnya adalah sebagai berikut. A.R. Palinggam sebagai Syahrul, Mulharneti Syaz sebagai Irma, Rifo Sikumbang sebagai Samsir, Yuli Ishak sebagai Nani, Mus Oskandar sebagai Sultan Palembang, Syahrial Effendi sebagai Sultan Salim, Gusmir Padukorajo sebagai Pak Sultan, Yeti Lukman sebagai Ibu, Yus Padukonan Putiah sebagai Muntari, Syarifuddin Tanjung sebagai Dasril, Elivia Sikumbang sebagai Eli, dan Yus Datuk Perpatiah sebagai Datuk Sati. Kemudian daripada itu, tarado ungkapan-ungkapan kami dan menyangkui adat istiadat, mungkin tak terletakkan suatu pada tampeknya. Gawa dalam babilang sumbang dalam betutua, atau terlampau kareh lantak daganyo agak tersai rawi ujuangnya. Rila je maaf diperbanyak. Maklumlah, kami nan bukan cediak pandai. Jo adat nyato mengapalang jo sarak jaguah sekali taga di hati wakarehkan. Nan niat sangajo dalam batin hanyalah ingin melukihkan gajolak nan tumbuh masuk kini. Dek sabab karena itu, kami cuba merambah jalan antara dua labuah silang. Biarpun antara adat nan balain, baitupun antara kelompok tua nan batahan, jo kelompok muda nan manggugat. Sekali lagi, maaf. Nyampang besuo adonan bana, tandonya datang dari Allah. Tapi besuo adonan salah, datangnya dari balerong, tanggungan kami salamonya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.